Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan para kaum muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sampai pada subuh yang berbahagia ini Allah masih senantiasa memberikan kepada kita yaitunya berbagai macam nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang paling terbaik diberikan kepada kita sampai pada subuh yang berbahagia ini ialah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat yang diberikan Allah itu, kita masih mampu datang ke masjid raya 5 suku ini dalam rangka melaksanakan ibadah solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah Allah selesai kita laksanakan. Walaupun hari hujan-hujan rintik, rahmat masih diturunkan oleh Allah, tapi pantang surut untuk kaki kita tidak melangkahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang-orang yang beriman, kalau seandainya manusia ini tahu kalau faedahnya salat subuh berjamaah itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tahu faedah dan pahalanya, pasti ia akan merangkak berjalan ke masjid dalam keadaan walaupun tak bisa berjalan. Kemudian salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menyampaikan kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah akan sampaikan kepada sahabat. Di situ juga ada keluarga beliau, ada para sahabat beliau, ada umat beliau. Mudah-mudahan Allah akan sampaikan, dan mudah-mudahan kita akan menjadi umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan para kaum muslimat rahimakumullah. Nan pertama sekali hormati bapak-bapak, inye-inye, angku-angku, nenek mama, alim ulama, aliaka cariak pandai, kayu gadang di tengah koto kok daun no tampai balinduang batang no tampai basanda urik no tampai baselo kapai tampai batanyo kapulang tampai kababarito.
Selanjutnya nanambo hormati ibu-ibu bundo kandung limpape rumah nagadang Sumara Anjuang dalam nagari, aciang-aciang di dalam kampung ko awih kami tampe meminta ayah ko letaknya tampe minta makan. Tulolah suahno masajid raya limo suku ko nak pak ibu. Yo alun mengaji ayah letak-letak jarang-jarang. Lombo caliak mantun ko pak. Ya, mantun bawa jarang-jarang lah pak ibu kok dikecean subuh berjamaah ndak deh ibu. Tapi kalau nikmatnya narasaki pak ibu you ndak kama nampak deh. Alhamdulillah. Lanjut pak. Alhamdulillah. Sarapan sudah ku ada sarapan loh bu. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa-apa ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ado tiga nanakan dibisiakan kepada taling wawak bapak ibu-ibu oleh iblis. Hati-hati bapak ibu-ibu. Anak dibisiakan di iblis kepada awak di antara nanti go ko pasti terjadi awak pak. Sehebat apun bana ibadah apa, mematuhi bana solat ibadah apa 5 waktu tambah tahajud, tambah duha, solat hajat, jo solat taubat nak tinggal pak. Al-Quran tak pernah awak tinggalkan pak. Tapi nanti biliknya tetap akan menggoda awak. Baik tujuh ibu-ibu. Lai kaba puasa ibu sinayan juari kami. Lai terlaksanakan ibu puasa sunat. Nan ibiliko pak tugasnya sampai hari kiamat. Nyo tak peduli dah pak. Walaupun awak rajin bana ibadah solat bana rajin, puasa bana rajin, sedekah rajin. Nani pilih nak peduli dah pak. Ada 3 nak kali bisiaknya pak. Hati-hati pak ibu-ibu. Iblis nan 3 konya bisiakan kepada awak pak. Nan pertama kece iblis apabila ustaz tu lah naik ke atas mimbar. Apabila ustaz tu lah akan menyampaikan kaji kece iblis. Kece iblis cari tampai basandanan paling taguk biar bisa matu capek takkan. Percaya lah pak ibu. Indah pak ada pak basandalah. Ya indah pak ada. Kami kalau nak gaik kau kamalah kami kedua-duanya ustaz kau. Ia kau tu kecil iblis bu. Ya mana pak? Lepas kalau subuh kau pak kalau umpamanya bawa basanda dua-dua kau lama dua-dua pak. Apalagi pak kalau hari hujan-hujan tangguang rinai bantu kau pak ustaz tu mengaji wak ngaji loh. Ustaz tu nyampain awak sampaiin pula nah. Tu lah pasti tu pak. Percayalah kalau nak. Kalau nak percaya bu celiak seperempat jam lain. Ya pak. Cik. Yang kedua pak. Kecik iblis pak. Yang kedua. Kalau nak ada tampai basandanan tagok. Cari kawan suuk kita yang bisa dibawa balawan untuk mau. Tu pak. Ya mana pak. Aku baiknya pilih pak. Awak kaman caru iblis tu kamalawan pak. Ya Allah ustaz tu nyampein kaji jati wak sampai lo kaji wak di bawah. Ustaz tu ceramah wak ceramah lo nang kadi tanyuan kini ko libara do patang sekilo pasal. Tu kalau ibu-ibu tu pak. Kalau ndak cayo pak dang alasan tale. Katu dua. Yang ketiga. Ai kece iblis papa ibu. Kalau nak ada tampai basandanan paling taguk dicari kawan balawan untuk muta. Nan ketiga kecik pilih. Kok lama bana panjang ustaz tu mengaji. Kalau awak lah panik kecik pilih. Cari pintu nandake untuk keluar nak bisa capek pu. Tu. Gimana apa? Nanti go apa? Tak kalupun. Walaupun santiang bana ibadah apa-apa je ibu pak. Ketika wak dua-dua tu pak, yo lama menangakan kaji pak sambil ustaz yang mengaji wak betul aja. Nanam buang kadang-kadang amuah lo tekan tua matua pak. Ambo sendiri na po ibu japa pak amuah lo matua tekan tua. Ada manusia tu bu. Iblis. Mudah-mudahan di antara nanti go ko nama ibu pilih ko. Celiak santale pak. Apa-apa ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada makhluk ini tinggal di dalam surganya Allah. Dia taat beribadah kepada Allah, mengalahkan keimanannya para malaikat.
Saking taatnya makhluk ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalah para malaikat keimanannya. Malaikat Jibril kalah daripada makhluk ini. Malaikat Mikail tidak lawan keimanan daripada makhluk ini. Israel dan Israfil juga kalah dengan keimanan makhluk ini. Saking taatnya beribadah makhluk ini, saking hebatnya beribadah makhluk ini, tak pernah melawan kepada Allah, tak pernah ingkar kepada Allah, tak pernah melawan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya makhluk ini, saking hebatnya dia beribadah kepada Allah, maka ketika makhluk ini adalah pemimpinnya para imam, para malaikat. Coba bayangkan tuh, Asia dan dimasuk makhluk ini, Bu, dialah yang bernama iblis laknatullah. Kenapa iblis itu imannya kepada Allah? Sebelum penciptaan Nabi Adam, 6.000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam, iblis lah lebih dulu tinggal di surga, Pak. 6.000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam, iblis sudah lebih dulu tinggal di surganya Allah. Saking taatnya ibadah kepada Allah, tidak pernah melawan kepada Allah, tidak pernah ingkar kepada Allah. Apa yang disuruh oleh Allah dia kerjakan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah iblis ini diberi oleh Allah pangkat dan jabatan. Apa pangkat dan jabatan diberikan oleh Allah kepada iblis? Iblis pernah menjaga langit yang pertama. Langit itulah yang bernama langit Azazil. Nama langitnya, Bu? Langit Azazil, Pak. Ini hebatnya iblis. Tapi sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, tapi walaupun dia taat beribadah, walaupun dia hebatnya kepada Allah, akhirnya karena dia sombong diusir oleh Allah ke dunia. Beda jawab, Pak. Iblis lah 6.000 tahun lah pernah tinggal di surga sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan dia giahlah di Allah pangkat dan jabatan mengisi langit yang pertama, menjaga langit yang pertama, langitnya bernama langit Azazil. Beda no jawab, Pak, beda. Awak mantang-mantang pangkat dan jabatan awak orang tak pandang di bahu pangkat awak. Sampai bila awak pangkat jabatan dia giah oleh Allah sampai awak mati je, Pak. Nah, ada patut kita banggakan, tak ada yang patut kita banggakan kepada orang lain. Kalau pangkat dan jabatan kita Allah selesai, tamai kita. Contoh sajalah, tinggi na pangkat awak dan jabatan, Bu. Kalau Allah masuk awak ke ruang RSU di rumah sakit, umpamanya awak sakit, Pak, masuk di ruangan RSU, apa namanya? Itu doa. Masuk awak ke ruangan masaki RSU tu, Pak. Yo itu, Bu. Ya salah. Masuk ke ruangan itu tu, Pak. Sesudah sedawak masuk ke dalam itu, Pak, kursi jo tampai awak ko, Pak, ladonan kama gantikan. Kunci oto kita lah adonan kama nyetir, Pak. Rumah kita lah adonan kama isi. Meja jo tulisan, meja jo buku kita ladonan kama nulis. Percayalah kan tak? Ini adonan para tweet dibanggakan, Pak. Jadi tugas iblis itu, Bu, walaupun dia sombong kepada Allah, walaupun dia taat kepada Allah, tapi suatu saat dia karena sombong diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di makanan iblis sampai hari kiamat, Bu, umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian ketika dia sudah taat kepada Allah, apa yang terjadi? Berfirman Allah kepada para malaikat, wahai para malaikat, kata Allah, suatu saat nanti aku akan ciptakan seorang manusia yang akan menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang pertama? Siapa makhluk Allah yang pertama protes kepada Allah? Lain dan tak bukanlah iblis, tapi adalah para malaikat. Kecil malaikat apa-apa je, Ibu? Ya Rob, apakah kami bukannya taat beribadah kepada Engkau, ya Rob? Taat? Apakah kami ini tidak tunduk kepada Engkau, ya Rob? Tunduk. Apakah kami ini kurang berbakti kepada Engkau, ya Rob, sehingga Engkau ciptakan seorang manusia yang akan menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini, kata para malaikat.
Apa kata Allah? Kalian bukannya tidak taat kepadaku, bukan kalian kurang ibadah kepadaku. Aku ciptakan seorang manusia, kata Allah. Lalu yang protes yang pertama itu adalah malaikat, bukan iblis. Karena disampaikan oleh Allah, apa kata malaikat? Aku lebih tahu daripada kalian, kata Allah. Saja dan ada di langit dan apa saja dan ada di dunia, kata Allah. Aku lebih tahu daripada kalian. Anan tasyuru, anan tando, anan tak tampak, anan tak kalian tahu. Aku lebih tahu daripada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari itu para malaikat sujud kepada Allah. Bagaimana yang diciptakan bagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 malaikat diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Kana bekobo. Sia di antara 4 malaikat yang diutus oleh Allah ke dunia ini, yang pertama Jibril, kata Allah. Ya Rabb, turun engkau ke dunia ya Jibril. Ada apa ya Rabb? Ambil itu segumpal tanah, kata Allah, lalu kau bawa kepadaku, kata Allah. Baik ya Rabb. Turun malaikat Jibril. Ketika sampai di dunia, ketika tanah itu akan diambil oleh malaikat Jibril, ngomong tanah sama malaikat Jibril dengan izin Allah. Wahai malaikat Jibril, aku, kata tanah, hanya cuman berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah bisa berbicara kepada Allah kepada malaikat Jibril, Pak. Ini luar biasa. Tanah diambil di malaikat Jibril, dibawa di Allah dengan izin Allah. Tanah ngomong pada malaikat Jibril, Jibril, kami hanya cuma berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi tanah tadi diambil malaikat Jibril, Pak, ngadap sama Allah. Apa kata Jibril? Ya Rabb, ketika aku akan ambil itu makhlukmu, kata Allah. Tanah ngomong, aku cuma berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Allah? Mikail, ya Rabb, turun engkau ke dunia ya Mikail. Ada apa ya Rabb? Ambil itu segumpal tanah, kata Allah, lalu kau bawa kepadaku, kata Allah. Baik ya Rabb. Kita singkat, turun malaikat Mikail. Ketika ingin diambil itu tanah oleh malaikat Mikail, tak ada ngomong lagi sama kepada malaikat Mikail. Ya Rabb, kami hanya cuma berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkailah malaikat Mikail balik. Yang ketiga, ngadak sama Allah. Apa yang disampaikan malaikat Jibril sama yang disampaikan oleh malaikat Mikail. Yang ketiga diutus oleh Allah, Israfil, ya Rabb, turun engkau ke dunia, ngomong kau sama tanah, kata Allah. Ambil itu tanah, kata Allah, bawa kepadaku, kata Allah. Baik ya Rabb. Turun lagi malaikat Israel, Pak. Ketika sampai di dunia, diambil oleh malaikat Israel segumpal tanah, lalu tanah ngomong, ya malaikat Israel, kami hanya cuman berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebaran malaikat yang turun, Bu. Yang pertama 2, yang ketiga Israfil kampe. Walun deh. Nan kampe, Pak. Yang keempat, ini keistimewaannya, Pak. Malaikat Israel utus oleh Allah ke dunia. Israel, kata beliau, ya Rabb, ambil itu segumpal tanah ke dunia, lalu tanah itu engkau campur aduk. Ambil warnanya yang berwarna hitam, ambil warnanya yang berwarna coklat, ambil tanahnya yang berwarna merah, warna abu, warna kuning dan segala macamnya, kata Allah. Lalu kau campur aduk, bawa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik ya Rabb. Sampai malaikat turun ke dunia. Ketika sampai di dunia, apa kata tanah? Kami hanya cuman berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari malaikat Israel? Iya tanah, aku hanya cuman diutus oleh Allah ke dunia, mengambil sebagian dan segumpal tanah, lalu aku bawa kepada Allah. Allah akan ciptakan seorang manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tanah, Bu, mengecek kepada malaikat. Ampe lo malaikat ni.
Bagaimana dengan awak dan hari kini kau bapak ibu nak ambil tanah orang dan tanpa sehat awak? Bagaimana anak awak hari kini menggeser lantak tanah sepadan yang bukan tanah hak milik kita? Walaupun hanya segumpal tanah kita ambil ketika nanti di hari akhirat. Pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lai pernah bu pandang ayat tu bu? Lai surah apa bu? Yasin. Yasin tu surah nang kabar bu? 36 ayat nang kabar tu bu? Ya. Berapa? Pokoknya surah Yasin Ustaz. Yasin surat yang ke-36 ayatnya 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Muncuang alias mulut kita akan dikunci oleh Allah nanti di yaumil mahsyar. Oh pandai mana awak mengecek hari kini, santiang kita bijak kepada orang lain, suka memberikan gambaran dan janji-janji yang tak pasti. Ketika kita duduk kita tak pernah melaksanakan janji, bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamamu kuburu awak ko kadiadukkan kepada Allah nanti Pak. Dan bagara-gara ibu kalau nak kasuko kabar janji itu tak usah janji Pak. Bertanggungjawabkan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, kata Allah. Tangan yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muncuang dikunci tangan yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakimu kata Allah akan menjadi saksi. Kama sen salamoi duit ko ketika di dunia kau bawa kaki ko ke Allah. Barangkali kau langkahkan ke masjid. Berapa kali engkau bawa untuk majlis taklim? Berapa kali engkau bawa untuk beribadah kepada Allah? Kaki awak ko pak ditanya oleh Allah nanti. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kau ditanya oleh Allah. Kau ada awak nak bantu waktu di siko bu. Kau ada tanah orang nan tambiak nan tak satu badan nan awak tak geser. Sebelum Allah akan menjapui. Kullu nafsin ikatul maut. Setiap nan barangok pasti akan mati. Kembalikanlah hak orang pak. Wak dan suku ambil tanah pak ambo deklah manca lihat kejadian. Kenapa? Maaf. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi akan mengimpit kita ketika hari itu. Dicalian di Allah pak. Orang nak suku-suku menggeser tanah orang, ambil tanah orang dan bukan hak sepadan awak pak. Ketika dimasukkan di Allah kalian lahat, apa yang terjadi? Ketika kapalo didulukan pak kaki sampai angkit mai keluar balik pak. Yang kedua setelah dipanjangkan tadi digeser kaki tadi pak, ketika lah dimasukkan kaki, kapalo dimasukkan kaki pak. Ketika hari itu anda sampai lepak, lipik tangan. Wak kalau mati itu kabado kau kiblat bu. Lipik tangan pak, tiba daun di bawah pak tersundak di tanah, bergeser balik keluar angkat tanah keluar. Hari panih tarang angin kencang, paniknya luar biasa, patui manggalaga raso kamambalah bumi pak. Ini sangat luar biasa pak. Jo jawi-jawi pak, jo bantiang tahu bantiang. Makasihnya bukan ibu bantiang tu nak. Jawi tahu bu. Jo jawi pak, jo kabau ketika hari itu pak menyipak-nyipak di dalam kandang. Luar biasanya bu. Enggak dua. Lah sudah dipanjangkan kakinya, digeser tangan alias bahu pak, angkat mayat lagi keluar. Yang ketiga lah sudah dipagadang pak. Apa nan sampai? Ketika di kapalo jo kaki tadi nak sampai. Harilah hujan labik, anan terjadi jo kaki mamasuan mai tadi ke dalam. Baik pak. Ada mah kejadiannya Ustaz. Yo di kampung ambo bu. Bakok model itu bana Ustaz. Ambo sabuikan saja pak je bebo. Beliau pak, awak tapi nama sahabat tadi, solat kau tak menjamin kita tu. Ibadah awak kau nun tentu kau diterima oleh Allah lah. Tapi kalau sesuai lo jo perangai awak pak. Awak imam musaji, awak imam musaji, tukang buka pintu musaji, mamaci angkunci musaji, apitih musaji, mulai hilang. Kamu sabuin saja pak. Hati-hati pak. Adi mama awak kalau Allah dan kamancalian apa-apa je ibu. Kalau masuk kampung kami, pak lihat ada orang siko pernah mantaklian bu. Mantaklian ko bahasa Jawa siko ko pak. Abang apa? Tekan taklil pak. Kalau kami pak contoh satu misal maaf. Impak musaji apa ko hilang pak? Hilang. Pitih no banyak. Ditanya kepada jamaah nak do nan tahu pak.
Kalau cara di kampung, dah do nan tahu kami dak tahu dah. Dak tahu kami di mana pinti musajid ulang. Ketika ditanya diumumkan 3 kali sidang musajid, itu 3 musajid Pak. Itu ditakliakan Pak ketika di hari Jumaat bantu hari kini ke Pak. Ditakliakan di ulang jamaah Pak. Yang pertama kalau ndak mati, kalau nak gilonya 2 tu saja ni Bu. 2 tu saja Pak. Umpamanya masjid awak di siko cik, masjid di bawah cik, masjid di 5 kampung. Ditakliakan 3 masjid Pak. Ketika ditaliakan 3 masjid, apa yang terjadi ketika hari itu? Ini yang luar biasa. Di mana matinya orang tadi Pak? Ketika nyobuang ayah gadang, bantu subuh hari kini ke mana aku? Di mana matinya? Tak mati ketika tak golek di tengah batunan gadang Pak. Jambara orang tahu 6:30 pagi ketika hari lataran. Allah calian. Bantu saya kata Pak. Paruik gadang barik 1.5. Jangan bergarah-garah Pak. Ini luar biasa. Nah kita lanjut. Orang yang suka membiak tanah, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit akan mengimpit jasad manusia tersebut. Kita lanjut. Setelah diambil oleh malaikat, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anankah diciptakan di Allah Subhanahu wa taala? Dia ciptakanlah seorang Nabi Adam alaihi salam. Sudah dibuat Allah, dibantu Nabi Adam tadi apa Pak je bebok? Sudah dibantu dek Nabi Adam tadi sebagai manusia. Lama bantu sebagai manusia, ditanya dek para malaikat, ya Rabb, bagaimana engkau meniupkan rohnya kepada manusia tersebut? Kata malaikat, kata Allah tadi, itulah kalian tidak tahu, ambo lebih tahu dari pada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Dalam riwayat Pak, tidak langsung ditiupkan oleh Allah Pak. Dalam riwayat-riwayat lainnya sebenarnya ini wallahu alam. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu setelah beliau diciptakan sebagai makhluk beralamono, ada yang mengatakan 40 tahun baru ditiupkan oleh Allah rohnya. Ada yang mengatakan 70 tahun baru ditiupkan oleh Allah. Cukup di dalam kabar. Nah ketika hari itu apa yang terjadi? Setelah diciptakan oleh Allah, berapa panjang Nabi Adam tadi? Kata Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Hurairah dan para sahabat-sahabat yang lain, Nabi Adam itu panjang alias tinggi beliau lebih kurang 60 hasta Pak. Kalau 60 hasta Pak tinggi Nabi Adam, kalau kisikonya melangkah dari musajid awak ke Pak, mungkin langkahnya sampai ke simpang awak tu. Tingginya Nabi Adam. Kita lanjut. Ketika hari itu sudah diciptakan oleh Allah seorang makhluk yang bernama manusia, lalu ditiupkan oleh Allah rohnya. Bukan Bu, lama oleh sebelum hari itu. Kita lanjut. 4 keistimewaan Nabi Adam. Keistimewaan Nabi Adam. Apa keistimewaan Nabi Adam ketika tinggal di surganya Allah? Yang pertama, Allah ciptakan Nabi Adam itu dari tangannya Allah sendiri. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tangannya sendiri. Yang kedua, apa kata Allah? Nabi Adam ditiupkan oleh Allah separuh atau sebagian rohnya kepada Nabi Adam. Makanya waktu Bu ambil dari macam-macam tanah tadi dan diambil oleh malaikat Israel tu Pak. Aku lah bantu awak dan hadir hari kini ke Pak. Ada kulit kita dan putih. Ada kulit kita dan hitam, ada kulit kita nan kunyah lansik Pak, ada nan kulit kita abu-abu kulabu asok. Ya kalau itu contoh Bu. Ada kulit kita warnanya hitam manis Pak. Kalau hitam manis ko kan beda loh Pak. Kalau ibu-ibu mak, kalau hitam manis ko disabui dia orang apa Pak, alun ada lah bo menangan Pak kecil de kulit no putih hitam, alun ada bo menangan. Pasti orang menyabuian hitam manis Bu. Hitam-hitam manis bantu ambo ko Bu dicari mak. Ya kan contoh no Pak. Hitam manis mak. Amo di awak nan hadir hari kini kalau apa-apa je ibu kulit awak jo bantu awak sesuai diciptakan oleh Allah Pak. Itu malaikat Israel tadi mencampur dari sebahagian tanah. Kita lanjut apa-apa je ibu. Ketikalah selesai, apa yang terjadi? Sampai keistimewaan Nabi Adam. Yang pertama tadi Allah ciptakan dari tangannya Allah. Yang kedua Allah tiupkan separuh rohnya kepada Nabi Adam.
ketika sampai ibu ditiupkan oleh Allah sampai di mana Pak? Dari kepala sampai ke bawah? Bukan Pak, bertahap. Apa yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama Nabi Adam itu ditiupkan oleh Allah rohnya kepada Nabi Adam. Mulai dari ubun-ubun Pak sampai ke hidung. Sampai ke mana Bu? Sampai ke hidung. Sampai ke hidung hari itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di hidung Nabi Adam bersin. Kalau bahasa Jawa nak keluar Bu bersin kau. Basin Bu. Nah, ketika Nabi Adam itu basin Pak sampai ke hidung, hacing. Tu Nabi Adam Pak, kalau dia mau basin, kalau dia meja aku beda lo bunyi no, ceng keluar, habis tua. Beda lo Pak. Nah, ketika basin sampai di ke hidung Pak, apa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam? Mengucaplah Nabi Adam, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kiranya itu penciptaan awak rupanya Pak. Kira awak basin tu ucapkanlah awak nan baranga apalagi awak nan basin ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Nan kita mandanga Pak jawablah ya arhamakumullah. Apa dapat pahala orang nan baranga dapat pahala Pak. Satu. Nan kedua dari hidung kama ditiupkan oleh Allah. Nan kedua kecalah dari hidung sampai ke mulut. Amankunya awak apa-apa insyaAllah ketika awak kabakaraju asen dan aktivitas yang akan kita kerjakan, ucapkanlah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan tutuplah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya itu prosesnya Pak. Nah, sampai diduangkan dari muncuang ke mana? Sampai puluh ke bawah, sampai ke parui, sampai ke nafsu. Rupanya itulah diciptakan oleh Allah dan sampai ke kaki Pak. Luar biasa. Ketika setelah diciptakan oleh Allah, kapan Nabi Adam itu masuk ke dalam surga? Dalam buku ini dikatakan Nabi Adam ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hari Jumat sesudah solat asar. Nan kedua ditiupkan oleh Allah rohnya juga hari Jumat. Nabi Adam ketika hari itu dikeluarkan oleh Allah juga hari Jumat. Dan ketika Nabi Adam bertemu dengan istrinya juga hari Jumat. Dan Nabi Adam ketika hari itu meninggal juga hari Jumat. Dan hari kiamat kata Allah juga akan terjadi hari Jumat. Nabi Muhammad lahir hari apa? Sinayan. Tanggal berapa? 2 balik Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah. Batapean je tahun berapa? Masehi 571 Masehi. Rasulullah hari apa meninggal Bu? Hari Sinayan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Lai matakan apa? Nah, ketika Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah janji kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam kata Allah kepada Nabi Adam, Adam, tinggallah engkau di surgaku untuk selama-lamanya Adam. Nikmatilah makanan-makanan yang engkau sukai dalam surgaku. Ambillah buah-buahan yang engkau mau di dalam surgaku kata Allah Subhanahu wa taala. Dan minumlah dari air susu yang mengalir kata Allah. Dan pergunakanlah istirahatlah kata Allah dari tempat yang telah aku sediakan kata Allah. Yang pertama, satu permintaanku kata Allah. Apa ya Rabb? Jangan engkau daki salah satu batang pohon tua yang akan membuat engkau zalim kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Itu saya janjinya Pak. Kalau di dalam kitab Taurat para ahli kitab itu mengatakan Ibu beda. Ada disebut dan tak didaki dalam kitab Taurat mengatakan kecilnya ada buah kurma, ada buah anggur, ada buah madu yang lebih manis daripada madu. Tapi Sahih Bukhari Muslim mengatakan itu adalah batang buah khuldi Bu. Ini luar biasanya Pak. Nah, ketika hari itu setelah disampaikan oleh Allah, baik ya Rabb, aku takkan mendekati salah satu batang pohon itu kata Allah. Lah becengkrama Nabi Adam bu jo para malaikat, lah cerita pulo jo malaikat Jibril, lah kawan-kawan pulo beliau jo iblis laknatullah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita persingkat ketika Nabi Adam tu sedang duduk-duduk Pak, matuak mari kini kau bu mencek caliak kate, nampaklah di Nabi Adam ku seekor burung Pak. Burung ini terbangnya sepasang. Kecek Nabi Adam kepada malaikat Jibril,
Kalau seandainya bantu buruang tu lo tabang no ado lo ambo bakawan bisa lo ambo berbagi bisa lo ambo baca itu dan bisa lo ambo menyampaikan risalah na lain kecek Nabi Adam. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Allah. Sedang-sedang lama lalu Nabi Adam ketika hari itu apa yang terjadi? Nabi Adam dipatahkan oleh Allah salah satu tulang rusuk beliau sebelah kiri dan paling di atas diciptakanlah seorang manusia yang perempuan bernama Hawa bu. Tulang rusuk awak nan di sebelah kiri kopak nan paling di atas dibengkokan di Allah ketika hari itu diciptakanlah seorang manusia bernama Hawa. Corosok tulang rusuk ibu sebelah kiri cukui atau lendak. Makanya bu dia malah lawan ni ke suami bu. Ayo pak. Ayo bu. Ya makanya kalau ibu-ibu tu bu kalau kami karihan takui patah, kalau dibengkokan kami takui nyorah rapuah. Kalau ibu sayangi kami suami ya bu. Mentang-mentang kami lah sudah pensiun ibu tinggal amin tadi mau tunjang alai ibu di rumah nyari adik awak lemu nak dah pulang man bila kalau tiko awak bagaji pak dia gempiti deh aku capek mana udah pulang kalau tiko timo gaji pak ibu kalau awak tunjangan pak nyari adik sana pak ibu sayangin suami. Nah kita lanjut pak. Iya contoh no bu. Iya. Nah lah diciptakan Ibunda Siti Hawa ketika tersintak dari tempat tidurnya Nabi Adam. Beliau mencari apa-apa ibu, masya Allah luar biasanya wanita yang secantik ini nak pernah ambulie kecik Nabi Adam. Kecik beliau siapa wanita nasarancaku ya Rob malaikat Jibril engkau ciptakan kata Allah kata malaikat Nabi Adam kepada Allah dialah yang bernama Hawa. Kadi pegang deh Nabi Adam ketika hari itu bu kecik Allah stop dulu Adam ayo tak bisa kau paci-pacian wanita nasarancaku. Dalam riwayat lain ibu-ibu maaf kecantikan Ibunda Siti Hawa dikumpulkan manusia di atas permukaan bumi ko sapatigo wanita nan paling rancak ponteno nan 1000 kate sebut untuk nak nan paling rancak bapak ibu dikumpulkan sapatigo di dunia ko satu Ibunda Siti Hawa kalah nan sapatigo dunia ko atau rancak na bu. Kalau kami laki-laki bu contoh meriam bu pak sedang mengaji-ngaji mereka pak ko iyo selewat beliau wanita rancak bu jambu nak jadi mengaji macam dia sana. Iya pak. Apa itu kecantikan Ibunda Siti Hawa. Kita lanjut. Ketika dipegang oleh Nabi Adam ada syaratnya 3 Adam kata beliau. Apa tu ya Rab? Aku yang terlebih dahulu menikahkan engkau dengan wanita cantik ini Hawa kata beliau. Dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama jadi saksi? Para malaikatnya Allah. Coba tanya ke ibu-ibu. Dia ibu kan mananga sana. Mahar Nabi Adam kata kepada Allah ketika beliau nikah di Bunda Siti Hawa bu. Lah salamu koi duit bu na donan tantur. Pak, mahar Nabi Adam kepada Ibunda Siti Hawa pak ketika dinikahkan oleh Allah. Hah? Oh ya sama bu ya. Ibu kan mananga saya bu, no kami nang ngecek bu. Maharnya bapak je ibu. Dan ketika Nabi Adam ketika maharnya nikah Ibunda Siti Hawa dinikahkan oleh Allah maharnya bu satu saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ndak batamu Nabi Adam je Rasulullah lah bu. Tu maharnya bu. Kalau dewa mahar hari kini ke pak anaknya minta bu ameh ampe puluh pitih 100 juta tilakuang lagi di dalam Al-Quran ada loci tarasabiah kan ayo pak Nabi Adam tu pak mahar. Kita lanjut pak. Bedanya Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa Allah nikahkan malaikat jadi saksi. Nah ketika hari itu maharnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beda Adam dan Hawa hari kini bu. Kalau si Adam dan Hawa hari kini muana 8 balik pak dan si Adam muana 20 Antara lado karate buku nan dagi hampak kuat tu alun bu. Ketika nyoba onda cuba celiak apa je ibu. Si Adam go ketika mambil onda pak lah bantu tu dibeli orang Jepang onda dan cak dari muka tu nya balakangnya tinggian untuk. Ketika nyoba onda ketika ditanggul sampai itu je lah bu. Apa?
Lah setelah diciptakan Allah sampaikan kepada Adam, dan awak Adam, awak tinggallah di surgaku, kata Allah. Jangan engkau menikmatilah makanan-makanan yang engkau sukai dalam surgaku. Ambillah air minum yang engkau sukai dan tidurlah di tempat yang telah aku sediakan. Sama janjiku kepada engkau ya Adam, jangan engkau daki-daki salah satu batang pohon tu, kata Allah. Ya Rab. Mulai kecemburuan iblis bu. Kecil iblis tak mungkin lo si Adam ko jo si Hawa tinggal di sarugo ko kaman jadi malaikat lo. Tak mungkin lo, dan kalah lo kecil iblis. Mulai iblis tadi pak menggoda dan merayu Nabi Adam. Lalu apa kata iblis laknatullah? Ini yang sangat luar biasa. Setelah diciptakan kecil Allah, dia Allah ketika hari itu bu. Tadi 3 baru ya bu. Yang pertama Allah ciptakan dari tangan, yang kedua ditiupkan roh, yang ketiga dengan izin Allah, dengan izin Allah para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Nan kampe apa keistimewaan Nabi Adam? Nabi Adam diberkati oleh Allah dengan ilmu bu. Makanya bapak ibu-ibu, orang yang pertama diberikan oleh Allah ilmu adalah manusia yang bernama Adam bu. Maaf, ketika ditanya oleh Allah kepada Nabi Adam, dikumpulkan semua malaikat, dikumpulkan semua para iblis. Apa kata Allah? Adam, tolong engkau sabuikan satu persatu yang ada di dalam sarungku ke Allah. Baik ya Rabb. Ke Nabi Adam, itu sungai ya Rabb. Itu air yang mengalir ya Rabb. Itu buah anggur ya Rabb. Itu buah tin ya Rabb. Itu buah kurma ya Rabb. Itu buah durian ya Rabb. Begitulah yang disampaikan oleh Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam mengenali hewan-hewan. Itu binatang ternak unta ya Rabb. Itu domba ya Rabb. Semua Nabi Adam tahu. Dan bahkan hebatnya Nabi Adam, ini maaf Pak, bantuannya kotor tapi luar biasa. Apa? Yang terakhir, kentut yang berbunyi dan kentut yang tak berbunyi diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam Pak. Aja dikecen sembarang-sembarang lawak kira no tekan tuik ke bapak je ibu. Kiranya Allah namajakan kepada Nabi Adam. Coba tanya mbok ibu-ibu, mana suku ibu kan tuik tu nama bunyi atau kan tuik nak bunyi ibu? Hah? Ndak doro. Dia Pak. Aduh tu bapak je ibu. Contoh bu, maaf. Kalau awak satu misal masuk rumah sakit, umpama awak ka dioperasi, kok operasi usus buntu lah nama orang, kok operasi lah bu. Kecek dokter kepada awak, Pak, ibu mulai jam 2 balik malam baikku sampai ibu besok jam 2 balik siang, ibu tidak boleh makan ya. Ibu berpuasa dari hari kini. Kan itu kecek dokter. Tapi dengan catatan ibu awak besok operasi apa? Yo. Kecek awak, kalau apa jo ibu Allah takkan tui. Dia tahu kami ibu aburu bisa awak dioperasi. Beraibat na bu kantui. Tapi Pak kalau dia ambu Pak, kalau buang angin kau Pak alisa kantui biarlah nambah nang karih buninya Pak. Ndak bangun no Pak. Tapi kalau kantui nendak bangun Pak, kurang menyumpah kok. Tak pajak kau yo ndak do rota kantui ket narami. Ya itulah Pak. Nah, ketika hari itu disampaikan oleh Allah, mulai Nabi Adam ketika hari itu setelah ditanya pada Allah, wahai para malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil dan para malaikat yang lain, ditanya oleh Allah satu persatu bu, itu coba engkau sabuikan ya malaikat Jibril. Jibril tidak tahu Pak. Jibril, malaikat Mikail, coba engkau sebutkan apa yang engkau lihat. Tidak tahu ya Rabb. Mengalah para malaikat ketika hari itu Pak. Apa kata Allah? Dulu aku sudah katakan kepada kalian, kata Allah, aku lebih tahu apa yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sujudlah ketika hari itu dengan izin Allah para malaikat ketika hari itu, illa kecuali iblis Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Takkan aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku atau menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi apa kata Allah? Ditanya oleh Allah kepada iblis, iblis, apa yang membuat engkau tak mau sujud kepada makhluk penciptaanku, kata Allah. Dijawab di iblis bu, kecil iblis. Aku kesombongan iblis timbul dua bu. Kesombongan iblis ya Rabb, sedangkan malaikat engkau ciptakan dari
Api engkau ciptakan dari nur atau dari cahaya, sementara aku engkau ciptakan, kata iblis, dari api yang sangat panas. Sementara Adam engkau ciptakan dari sagumpal tanah, dan engkau gabung dan engkau liekkan ketika hari itu kau bentuk sebagai manusia, lalu engkau tiupkan roh. Ayo ndak kasujui dan kasih Adam kau kece iblis laknatullah. Jadi kalau ada orang yang karingkang bu disampaian ndak menenban ditagah ndak berhenti atau samo lo nyojo sampai nanja bu ya. Nah ketika hari itu apa kata iblis? Aku takkan sujud kepada Adam. Apa kata Allah? Kata Allah, baik, kalau kau tak mau sujud kepada penciptaanku makhluk Adam ini, kata Allah, silakan engkau keluar dari surgaku, kata Allah, sampai hari yang aku tentukan, kata Allah. Baik ya Rabb. Dua permintaan iblis bu. Kece beliau, aku akan keluar dari surgamu ya Rabb. Izinkan yang pertama permintaanku, kabulkan, kata iblis. Baik, kata Allah. Yang pertama, izinkan aku dan para bala tentaraku, kata Allah, akan menggoda umat dari Nabi Adam atau keturunan dari Adam sampai kepada Nabi dan paling terakhir. Apa kata Allah? Silakan engkau goda sebanyak mungkin dan menjadi kawanmu sebanyak mungkin yang akan jadikan nanti di dalam api neraka, tapi percayalah takkan semuanya bisa engkau goda kecuali orang yang taat dan beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dua. Apa kata iblis? Ya Rabb, dan izinkan aku, kata iblis, ini luar biasa, sampai hari kiamat dan para bala tentaraku jangan pernah engkau matikan kami, kata iblis. Diterima oleh Allah Pak, dikabulkan oleh Allah. Lalu keluarlah iblis ketika hari itu. Abangkonya karajo iblis itu Bapak Jibibu, tapi nama sabuyan tadi. Senan awak karajokan Pak iblis ko lebih ada ulu mengalangi Pak. Nggak akan bisa mampu kita akan melawan iblis. Kenapa? Iblis itu kalau dalam sepakat para ulama bara bandiangnya Pak 1 banding 100. Cie awak 100 iblis Pak. Kalau awak tak akan mampu melawan iblis kecuali meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak Sontag, awak kan sama-sama salat subuh Pak. Ketika salat subuh awak lah niat, ketika lah niat Pak takbir, ketika takbir masuk doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina kataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Silakanlah ibu baca doa iftitah, dan ibu baca. Ketika sudah baca doa iftitah, masuk Pak Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. 2 ayat baru nanti baca doa nan takana pacar lamu sedang sembahyang bu. Ya Pak. Atau karajo iblis Pak. Kita jawab Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya Allah. Contohnya ngomong ke ibu, ada anakku ketika sholat tadi. Ibu malam mau ngaku. Ya Pak. Atau karajo iblis tu Pak. Sudah tu alai alun baca Al-Fatihah le Pak. Syukur kata-kata Pak. Atau kada jadi pilih Pak. Sampai pun bana Pak, ibadah kita akan ditaruh digoda oleh iblis. Kita lanjut sedikit lagi. Alah seribut ni. Lalita Pak Bu. Suruh pula masuk Bu. Lah sedih ni. Tambah lah sedikit lain. Tengah tambah 20 minit lebo. Apa-apa lah mencecil. Mana start dah. Bapak. Nah ketika diusir oleh Allah, yang pertama iblis yang paling pertama diusir oleh Allah ke dunia bu. Di mana iblis diturunkan oleh Allah Pak. Ini yang sangat luar biasa. Di salat semenanjung yang jauh dari kehidupan. Di mana tu paling jauh apa? Ketika hari itu diturunkan oleh Allah, di mana iblis ketika diturunkan dekat sebuah pantai, katakanlah sebuah danau, iblis sedang duduk-duduk bajuntai-juntai kaki no Pak. Ayah matonyo sama kadang yo ayah pincuran Pak. Menangis menyesali dirinya. Ketika disesali dirinya dihampiri oleh seekor ikan. Ikan itu sangat besar. Ikan itu bisa berbicara dengan izin Allah. Rupanya ikan itu dulu bisa berbicara Bu dengan Allah. Dengan iblis. Kece ikan
Iblis, dan engkau tangihkan hari kini kau bantu tu bana ya matu engkau turun nak seperti biasa no kami mencari bantu engkau kau kecekan. Lalu kece Iblis, aku diusir oleh Allah ke dunia. Hari ini aku menyesal, kata Iblis. Rupanya Iblis kau ada di mana menyesal, Bu? Aku menyesal, kata Allah, kata Iblis, aku tak mau sujud kepada Nabi Adam. Ketika aku tak sujud kepada Nabi Adam, aku diusir oleh Allah ke dunia. Lalu kece Iblis ketika hari itu nyo sampaikan berita-berita bohong. Nah, tak pernah disampaikan Allah, tak pernah disampaikan kepada oleh Iblis, oleh Nabi Adam, nyo sampaikan kepada ikan. Kece beliau yang terakhir, ikan, ketahuilah kece Iblis, suatu saat nanti ada manusia yang akan merusak kehidupan dunia, akan nyo habiskan baik yang di darat dan baik yang ada di bumi. Ko kata Iblis laknatullah. Kata beliau, dengan izin Allah ketika hari itu sebelum ikan tadi menyebarkan kata-kata kepada sahabatnya yang lain, apa nanti Bapak Ibu, ikan terlebih dahulu dipatahkan oleh Allah lidah nabu. Coba tanya ke ibu-ibu. Ibu umur lah 50, 60, 70, mungkin adalah 80 tahun, Bu. Salamu ibu memasak ikan di dapur, menggoreng ikan, menggulai ikan, memangi ikan, marandang ikan. Marandang ikan ada deh. Ketika ibu nak masak di dapur, coba tanya ke ibu. Lai pernah ibu mencaliak bantuan lidah ikan? Apa nak suka-suka hobi pemancing, Pak? Salamu apa memancing, Pak? Lai pernah apa mencaliak bantuan lidah ikan? Ya ragu lah, Pak. Ibu lah kan estel lah dia, Pak. Cuba je kecil-kecil ni juga. Apa? Lai dia pernah mencaliak lidah ikan? Asamu awak, Bu. Idak, tak ya biji tu, Bu. Mu nak pernah lerbah. Lain kedua, apa-apa je ibu ada punya kolam, punya tabik berisikan, atau katakanlah di rumah ada akuarium, Bu. Ketika Bu punya akuarium di rumah, coba tanya mulai pernah ibu mencaliak bantu ikan pernah lalu? Sama jam Bu. Mana pernah lo mencelikan? Nah, itulah ketika hari itu Pak ikan berbicara dengan iblis, maka lidah ikan dipatahkan dengan serentak oleh Allah sebelum menyampaikan kata-kata kepada sahabat ikan kepada yang lain. Sebenarnya Bu ceritanya masih panjang sebenarnya. Itu baru iblis, Bu. Kapan lo Nabi Adam tu keluar dari surga? Jusiannya bersama keluar. Dek gara-gara anu keluar dari surga. Saudara panjang ketika hari itu Pak. Mungkin di waktu nama batasi, mudah-mudahan di lain waktu kita akan ulang balik, akan kita sampaikan. Mana pertama tadi Bu, nampak siapa malaikatnya tadi? Jibril, Mikail, Israfil. 4 keistimewaan Nabi Adam. Allah ciptakan dari tangannya Allah kedua, Allah tiupkan rohnya yang ketiga. Yang tiga Bu. Dan ketiga, Nabi Adam sujud kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam. Yang terakhir, Nabi Adam diberkati dengan ilmu. 2 kesombongan iblis. Nah, tak mau sujud kepada Nabi Adam. Nan kedua, boleh ya? Nan kedua, iblis minta izin kepada Allah agar merayu dari Nabi Adam sampai kepada umat Nabi. Yang terakhir ketiga, iblis meminta kepada Allah jangan matian sampai hari kiamat. Dan terakhir tadi Bu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada aku, kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah di antara setiap diri pribadi kalian, kata Allah, mempersiapkan amalan yang paling terbaik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada aku, kata Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti, maha terpuji apa saja nan kita karajokan waktu hidup di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain waktu kita sambung kisah yang akan datang. Dan apa yang saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.